Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ba'athahu bil haqqi basiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi idhnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Faya ayyuhan nasi usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri 1444 Hijriah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah mencurahkan berbagai macam bentuk kenikmatan yang begitu teramat besarnya, hingga kalaulah kita hitung nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, sungguh niscaya kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kalian, sungguh niscaya kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Dan hari ini di 1 Syawal 1444 Hijriah, kita patut bersyukur kepada Allah karena telah diberikan hidayah oleh Allah untuk senantiasa dalam ketaatan, menjadikan Al-Quran sebagai hudan linnas, menjadi pedoman kehidupan kita. Dan inilah yang menjadi orang-orang yang kemudian menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Maka hari ini kita patut berbahagia sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lis-shaimi farhatan 'inda fitri wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Bagi orang-orang yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama adalah hari ini farhatun 'inda fitri, yakni ketika kita berbuka menyelesaikan rangkaian bulan Ramadan, dan kita berbahagia hari ini dengan adanya kita hadir dengan petunjuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kemudian farhatun 'inda liqa'i rabbih, yakni kelak di yaumul qiyamah, di akhiratnya Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita akan berjumpa dengan Rabb kita, sebagaimana Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan, inna afdalas sururi wa farhatin li fardhi. Sesungguhnya puncak kenikmatan seorang hamba adalah manakala dia diperjumpakan dengan Rabb-Nya, yakni Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka hari ini kita patut mengevaluasi tarbiyah kita di dalam bulan Ramadan. Apakah di dalam bulan Ramadan kita termasuk orang-orang yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadisnya, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. yakni barang siapa yang dia berpuasa Ramadan
lalu kemudian dia betul-betul serius dengan iman, dengan mengharap pahala dari Allah, dibuktikan dengan amal-amal solehnya, membaca tilawahnya, kualitas bacaan dan kuantitas bacaan, amal-amal sodakohnya, kemudian sholat qiyamul lailnya, dan semua amalan-amalan itu dibuktikan bukan hanya di dalam lisan saja, tapi betul-betul dibuktikan dengan tindakan. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang-orang yang demikian pasti akan mendapatkan ampunan dari sisi Allah tabaraka wa taala. Ataukah kalau kita mengevaluasi yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan, kita termasuk orang-orang yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni orang-orang yang terhalang kebaikan di dalam bulan Ramadan, yakni termasuk orang-orang yang merugi karena dia tidak mendapatkan kemanfaatan di dalam bulan Ramadan. Sebagaimana dalam hadisnya, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas, yakni betapa banyak orang yang berpuasa sebulan penuh tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah, tidak mendapatkan pahala di sisi Allah, hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Maka mudah-mudahan kita termasuk golongan yang pertama, yakni orang-orang yang bisa memaksimalkan bulan Ramadan, dan itu menjadikan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah tabaraka wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka Ramadan adalah momentum terbaik seorang hamba. Begitu rasa sayangnya Allah kepada hambanya, sehingga Allah berikan kita kemudahan beramal saleh di dalam bulan Ramadan. Dimudahkan semudah-mudahnya, bahkan setannya dibelenggu, diikat, surganya dibuka lebar-lebar dan nerakanya ditutup. Ini adalah untuk memudahkan kita beramal saleh, kembali kepada ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Dan Ramadan adalah salah satu syariat yang Allah perintahkan. Di dalam Al-Quran begitu banyak syariat-syariat Allah yang muaranya semua perintah Allah adalah la'allakum tattaqun, menjadi hamba-hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di sisinya. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya seorang manusia yang paling mulia bukan karena dia pangkat dan jabatannya, bukan karena kekayaannya yang berlimpah-limpah, bukan karena kecerdasannya, otaknya, karena banyak orang yang cerdas otaknya, tapi ternyata pekerjaannya adalah menipu. Orang-orang yang demikian akan dilaknat oleh Allah tabaraka wa taala. Bukan orang-orang yang demikian orang yang mulia, tapi mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka sebagai momentum Ramadan inilah yang menjadikan kita agar semakin dekat menjadi hamba-hamba yang mulia, yakni dengan sifatnya Al-Qur'anul Karim. Allah jadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup manusia, manual book seorang hamba. Maka jika ada orang yang hidupnya susah, maka dia pasti jauh daripada Al-Quran. Karena Al-Quran adalah hudan linnas, sebagai petunjuknya manusia untuk meraih ridhonya Allah tabaraka wa taala. Kita lihat Al-Quranul Karim yang memiliki sifat Al-Karim, yakni mulia, maka segala sesuatu yang disandingkan dengan Al-Quranul Karim semuanya pasti akan menjadi mulia. Kita coba lihat bagaimana seorang malaikat yang diberikan amanah oleh Allah Taala, yakni malaikat Jibril alaihi wasallam, yang diwahyu untuk bawa wahyu. Maka malaikat Jibril alaihi wasallam menjadi sayyidul malaikat, menjadi pemimpinnya malaikat, menjadi malaikat termulia di antara malaikat-malaikat yang lainnya. Maka begitu pula ketika Al-Quran diturunkan kepada seorang manusia, maka manusia tersebut menjadi manusia yang termulia di antara hamba-hamba Allah yang lainnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diberikan kedudukan yang termulia di antara hamba-hamba Allah, baik dari ciptaan Nabi Adam sampai kelak di yaumul kiamah, yakni maqam mahmudah, kedudukan yang terpuji, pembawa kunci surganya Allah Taala. Tidak ada manusia yang nanti masuk surga kecuali dibukakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Karena apa? Berkahnya Al-Quran. Karena Allah turunkan Al-Quran di dalam dada seorang Rasul yang begitu sangat mulia. Maka Al-Quranul Karim yang kemudian Allah turunkan juga di sebuah tanah yang saat itu tanah yang tandus, kering, kerontang, tidak ada satupun peradaban yang meliriknya. Di antara pada saat itu ada dua kerajaan besar, peradaban Romawi, kerajaan Romawi dan Persia. Ketika Al-Quran belum diturunkan, tidak ada sedikit pun yang melirik tanah Jazirah Arab, tanah yang kering, kerontang. Tapi ketika Allah turunkan di tanah tersebut, maka tanah Jazirah Arab menjadi sebuah kekuatan besar, dan akhirnya Romawi maupun Persia kemudian takluk. Persia sudah tidak ada lagi, Romawi Timur hancur dengan berpusat di Bizantium atau Konstantinopel saat ini, atau yang disebut dengan Istanbul. Maka tinggal Romawi Barat. Kenapa? Karena kemuliaan Al-Quran yang kemudian Allah tanamkan dalam diri seorang hamba sebagai generasi terbaik para sahabat, para tabi'in, tabi'in. Di dalam diri mereka tertanam Al-Quranul Karim, menjadi manusia mulia yang tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Taala. Seorang pemimpin lisannya senantiasa berzikir memuji Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Maka yang keluar dari lisannya, yang keluar dari tanda tangannya, semuanya adalah syariat Allah Taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Maka Al-Quran ketika Allah turunkan dalam sebuah bulan, yang mana bulan itu juga menjadi sayyidus suhur, penghulunya para bulan, yakni bulan Ramadan. Bulan Ramadan menjadi bulan yang terbaik di antara bulan-bulan yang lainnya, karena Allah turunkan Al-Quran di dalam bulan tersebut. Bahkan di dalam bulan tersebut diberikan kemuliaan yang lainnya oleh Allah, yakni Allah turunkan di sebuah malamnya di dalam bulan Ramadan menjadi malam khairul lail, malam yang terbaik di antara malam-malam yang lainnya, yakni malam Lailatul Qadar, yang kemuliaannya lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa? Karena Allah turunkan Al-Quran di malam tersebut. Maka semuanya menjadi mulia karena dengan sifat Al-Quranul Karim, yakni Al-Quran yang mulia. Maka jika kita melihat benda-benda yang diberikan sifat kemuliaan, maka nilainya akan berharga berlipat-lipat. Logam yang tidak ada nilainya, tapi jika ada sifat mulia menjadi logam mulia, maka nilainya bisa berlipat-lipat. Batu yang tidak bernilai disifati dengan mulia menjadi batu mulia, maka dia akan berbentuk permata, berbentuk berlian, maka nilainya akan berlipat-lipat. Bahkan dengan satu kubu segini saja, kita lihat kemarin harganya bisa mencapai 800-an miliar. Itu batu disifati dengan kata mulia. Andaikan seorang hamba di dalam dirinya ditanamkan Al-Quran, Al-Quran dijadikan sebagai hudan linnas, maka lebih mulia daripada benda-benda tersebut. Dan itulah yang dikehendaki Allah Taala. Dan generasi emas itu semuanya menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Maka di dalam momentum Ramadan ini Allah telah berikan banyak pelajaran, kemudahan. Mudah-mudahan bukan hanya di dalam bulan Ramadan kita banyak beramal soleh, tapi sesudahnya kita bisa istiqomah. Sampai kapan? Bukan hanya kita sebagai generasi Ramadhaniyun, bukan hanya di dalam generasi Ramadan saja kita banyak beramal soleh, bukan hanya di dalam bulan-bulan yang lainnya kita beramal soleh yang memaksimalkan, tapi di dalam setiap hari, setiap kapanpun kita senantiasa memaksimalkan amal-amal soleh agar kita menjadi hamba-hamba yang mulia sebagaimana generasi terbaik di zaman para sahabat tabi'in dan tabi'in. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Maka tidak ada jalan yang lain kecuali kita harus senantiasa menjaga kebaikan-kebaikan karakter kita di dalam bulan Ramadan. Kita istiqomahkan sesudah bulan Ramadan ini. Sebab amalan yang sedikit yang kita lakukan, jika kita lakukan secara wajib, itu yang lebih disukai oleh Allah Taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ahabul a'mali ilallahi ta'ala adawamuha wa in qalla. Sesungguhnya Allah begitu sangat mencintai hambanya yang dia beramal sedikit tapi dia serius.
dia selalu melaksanakan sampai kapan? Yakni wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dilakukan sampai dengan ajal menjemputnya. Inilah yang diinginkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Maka seorang sahabat yakni Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu ketika pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, qul li fil Islam qaulan la as'alu ahadan ghairaka." Wahai Rasulullah, berikan nasihat kepadaku tentang Islam yang mana aku tidak akan bertanya kepada selain Engkau, wahai Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun meresponnya, menjawabnya, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakan, beriman, aku beriman kepada Allah, lalu istiqomah, senantiasa beramal. Jangan lihat bulannya, jangan lihat momennya, tapi terus istiqomah sampai kapan? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Maka di akhir Syawal ini, di awal Syawal ini ada amalan-amalan yang sangat dianjurkan oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk senantiasa menjaga keistiqomahan kita, kebaikan-kebaikan kita di bulan Ramadan kita bawa di bulan Syawal ini, yakni an-atiba'u sitta fis Syawal. Kita ikutkan kemudian di bulan Syawal ini puasa 6 hari, karena itu sangat disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadisnya disebutkan, "Man shoma Ramadhana thumma atba'u sita min Syawal kana kasyamid dahri." Barang siapa yang kemudian dia berpuasa Ramadan lalu diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasyamid dahri, maka baginya sama halnya dia telah berpuasa selama setahun penuh. Maka mudah-mudahan amal soleh ini tidak kita tinggalkan sebagai bukti keistiqomahan kita, dan mudah-mudahan dengan Ramadan ini menjadikan kita kembali kepada generasi emas, dan kemudian kita menjadi hamba-hamba yang mulia di sisi Allah tabaraka wa taala, dan kemudian Allah turunkan keberkahan-keberkahan sebagaimana Allah firmankan, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Dan seandainya orang-orang yang mereka mau beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah sungguh akan turunkan keberkahannya baik dari langit maupun di bumi, dikeluarkan semuanya keberkahannya oleh Allah tabaraka wa taala. Tapi manusia ini pada dasarnya suka mendustakan ayat-ayat Allah, dan banyak yang kemudian diazab oleh Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan di bumi kita ini, dan Allah senantiasa istiqomahkan kita di dalam ketaatan. Maka sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, Allah sampaikan, "Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum," dan kalian bertakbirlah, mengagungkan nama Allah tabaraka wa taala atas petunjuk Al-Qur'an yang telah ditanamkan di dalam hati-hati kalian sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah senantiasa istiqamah melaksanakan amal-amal soleh hingga ajal menjemput diri kita semuanya. Oleh karena itu, marilah kita berdoa kepada Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa 'ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar. Wassallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.